Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Mohon maaf tadi jaringannya agak terputus. Bantu doa biar semua jaringannya baik. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersama-sama bersehati memuji meninggikan nama Tuhan. Saya dan percaya ada lawatan Tuhan, baik di tempat ini maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita siapkan hati, siapkan diri untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih setiamu tak berkesudahan dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam ibadah doa ini. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, baik kami di sini maupun semua rekan-rekan teman-teman yang menyaksikan. Kami percaya lawatan Allah ada di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mungkin tidak bisa menyaksikan tayangan ini di FB dan Instagram. Di Instagram. Yang tidak bisa menyaksikan di Instagram bisa ke channel YouTube kami. Sudah siap ya? Sementara kalau tidak bisa di Instagram, bisa ke Facebook Edison Tamara ataupun ke channel YouTube GBI Gilgal Pondok Gede. Dan saya yakin dan percaya ada sukacita Allah mengalir di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Amin. Kita makan menjadi bersama-sama, kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Oh, betapa dalamnya. oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku
luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tetap semangat meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau masuk lagi lebih dalam. Mata kita biar tertuju kepada Tuhan. Karena waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat masalah lebih kecil daripada Tuhan kita yang besar. Saya yakin dan percaya kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, Senang hidup, segenap hidupku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Bimbing aku, Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan untuk membesarkan kerajaanmu. mau mengikuti Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. mata kami tertuju padamu Tuhan, Mataku tertuju padamu. tertuju padamu, Senang hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Bimbing aku, Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan untuk membesarkan kerajaanmu. ku mau
Tuhan atas Indonesia ya Bapak. Perekonomian tetap berdiri stabil Tuhan dalam nama Yesus. Memakai pemerintahan kami, Pak Presiden Tuhan pakai Tuhan agar hikmat kebijaksanaan turun Tuhan. Untuk Tuhan membawa negeri kami ini lebih maju Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada berikan berkah hati Tuhan. Ikat dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Biar gereja-gereja Tuhan terus memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Interdenominasi Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Berikan kepada kami masing-masing hikmat Tuhan. Untuk kami Tuhan membawa jemaat kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Berkati setiap pelayanan-pelayanan online ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawakan Tuhan Yesus, pemerintah kami Bapa, diberikan otoritas yang daripada-Mu Bapa. Setiap orang berniaga coba menjatuhkan pemerintah yang sah, kami batalkan dalam nama Yesus. Segala bentuk kerusuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biar ekonomi bangsa Indonesia tetap kokoh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa perusahaan-perusahaan saat ini yang mengalami kegoncangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan Bapa. Kiranya Tuhan bangkitkan kembali Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang menyaksikan, setiap orang-orang yang kami layani, kami kasihi, dimanapun mereka berada. Tuhan dalam pelindungan Tuhan. Jangan satupun yang tertinggal jika Engkau datang kali yang kedua. Kami berdoa buat mereka bertumbuh, buat mereka terus bergairah di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Pasien-pasien COVID Tuhan biar disembuhkan oleh darah Yesus. Kami tolak segala bentuk roh maut dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa untuk para ahli biar mereka menemukan Tuhan obat, menemukan vaksin Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa diberikan kepintaran jalan keluar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah Bapa, kami sudah siap mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar saudara? Mohon maaf agak terganggu yang di Instagram karena saya akan setel lagi ini. Koneksinya mati dan kita
kita nggak cek lagi itu dia punya apa namanya. Tapi kali ini ya, oke, sampai pada WA pingin lihat di Instagram. Ya, Sabar, bagian di Instagram. oke. Tadi saya wifi-nya nyala, sementara data selulernya juga nyala. Hari ini kita akan berbicara tentang ini, tolong dinaikin ya. Ya, tentang berbahagia di tengah krisis, ya. Berbahagia di tengah krisis. Nah, saudara yang kekasih, halo salam yang ada di Instagram sekarang sudah tersambung. Saya berdoa biar tidak terputus. Bahagia di tengah krisis, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi saya nyanyi satu pujian yang sangat memberkati saya. Ini pujian yang ada di Kidung Jemaat, dan saya nangis mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata penciptanya orang-orang yang luar biasa, saudara. Mereka mengalami yang namanya krisis, penderitaan, tapi mereka tetap hidup berbahagia. Amin. Ya, kita nyanyikan pujian ini dulu ya. Lagunya pasti saudara sudah tahu, kalau tema berbahagia berarti lagunya Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku wariskan
Oke, ternyata masih terganggu juga yang ada di ini. Kita selesaikan saja khusus untuk ini apa namanya, kita di Facebook aja ya, YouTube karena juga. YouTube oke, channel YouTube. di YouTube boleh disaksikan. Nah, kita akan lihat kunci-kunci sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus berbahagia di tengah-tengah kita mengalami krisis ya? Karena Tuhan berjanji, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Kata kelimpahan berbicara dalam kehidupan Zoe. Artinya Allah kita mengasihi kita dan Dia mau manusia hidup berbahagia. Makanya diciptakan manusia untuk ada di Taman Eden, hidup berbahagia. Namun karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kebahagiaan itu di dalam Kristus, kebahagiaan yang ada di Taman mulai lenyap. Nah, namun melalui Kristus Yesus datang, kita kembali yang mengalami yang namanya kebahagiaan. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Di tengah-tengah kita mengalami krisis, hidup kita terus hidup di dalam berbahagia. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Pasal 1 ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Dan kita sama-sama juga membacakan firman Tuhan ini. 25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum sempurna? Hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Barang siapa meneliti hukum, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa hukum yang memerdekakan? Kebenaranlah yang memerdekakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya sekedar mendengar, jadi nggak hanya sekedar mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Wow, dahsyat saudara. Jadi kata firman Allah, barang siapa meneliti, artinya kita nggak hanya sekedar membaca, tapi meneliti firman Allah, apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, meneliti dengan sempurna, hukum yang sempurna, dan bertekun. Ya, kata bertekun artinya berulang-ulang, terus-menerus. Ya, zaman dulu waktu kita naik kereta ekonomi, ada orang yang jualan gitu ya, teh botol, terus-menerus. Saya mau tidur dengar teh botol, terus-menerus. Bolak-balik saudara. Waktu itu ke daerah Jawa naik kereta ekonomi. Aduh, tapi akhirnya saya beli juga saudara ya. Karena berulang-ulang dia dengan tekun terus-menerus jual teh botol. Nah, itu tekun. Demikian juga di dalam kita meneliti hukum yang sempurna, tekun. Kalau Anda tiap pagi membaca firman Allah, lakukan itu dengan tekun, dengan setia, dengan penuh komitmen. Dan lakukan itu sambil kita merenungkan firman Tuhan, kata firman Allah, maka hidup kita berbahagia oleh perbuatan kita. Jadi ini kuncinya, kunci pertama kalau kita berbahagia, yaitu kalau kita dengan tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Meneliti, merenungkan, dan sungguh-sungguh melakukannya, hidup kita berbahagia. Amin. Ada amin, saudara. Dan yang kedua hidup berbahagia dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 bagian B. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ternyata orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi, hidupnya berbahagia kata firman Tuhan. Yes. Nah, saudara, jangan takut untuk kita memberi. Jangan takut untuk kita berbagi. Jangan takut untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, saya lagi menyampaikan ini bukan berarti saudara kasih persembahan, ada yang nggak kasih, nggak apa-apa saudara. Kami tetap diberkati karena hidup kami bukan karena persembahan. Hidup kami karena Tuhan. Saudara, tetapi mari kita berbahagia dalam hal memberi. Di tengah-tengah kekurangan krisis justru kita harus memberi, saudara. Karena itu momentum kita menabur. Ya, itu momentum kita menabur dengan memberi pemberian yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya, yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang kekasih, kami
berusaha belajar di tengah-tengah kami mengalami krisis. Ya, kami belajar untuk memberi. Kami belajar terus memberi persembahan. Kami belajar ketika ada hamba-hamba Tuhan minta tolong, kami belajar memberi. Walaupun kami kekurangan, tapi kami belajar untuk memberi. Ya, dan saya percaya sampai sekarang kami tidak kekurangan. Karena Tuhan Allah kami yang memberikan berkat kepada kami. Dan hidup mengalami kelimpahan, nggak takut, nggak stres. Nah, saudara, kami ikut Zoom di My Home ya. Ada seorang dokter bilang kunci untuk keluar dari stres adalah memberi. Waduh, luar biasa, berbagi. Karena ketika ada orang-orang yang ada kumpulan ibu-ibu, saudara, yang ada di daerah mana itu ya, mereka belajar memberi, bukan hanya belajar memberi, mereka memberi, saudara, dengan sukacita, mereka memberi. Akhirnya mereka bilang, lah, stres saya jadi sudah nggak stres lagi. Kok saya sekarang memberinya jadi sesuatu yang menjadi gaya hidup, saudara. Mereka bisa berbagi, mereka bisa memberi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kunci berbahagia ini firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yes. Saudara, jangan kunci apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari belajar memberi. Mari engkau mulai budgetin untuk belajar memberi kepada siapa saja yang Tuhan percayakan, kepada gereja, kepada orang-orang di sekitar saudara, pada hamba-hamba Tuhan. Belajar memberi. Saya percaya engkau tidak akan mengalami yang nama kekurangan dalam memberi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan ibu-ibu ini, ketika mereka memberi, mereka keluar dari rasa stres. Ternyata kunci mereka juga untuk keluar dari rasa stres adalah mereka belajar memberi. Memberi bukan hanya sekedar bicara uang juga, memberi waktumu. Engkau berbagi untuk berbagi di statusmu daripada engkau status makian. Kasihlah status firman Tuhan. Itu Anda lagi memberi. Memberi apa lagi, saudara? Memberi firman Tuhan. Anda share saat-saat teduh Anda share semua firman Tuhan yang engkau sampaikan. Itu bagian dari kita memberi. Dan orang-orang yang membacanya diberkati. Saya teringat waktu saya mengalami kelemahan tubuh, saudara. Ya, Ibu Olive kan sering kasih firman gitu ya. Tiba-tiba ada satu firman yang menjadi remah buat saya. Justru dalam kelemahanlah aku kuat. Saya bilang, oh iya, saya lagi lemah nih, saya pasti kuat karena saya punya Tuhan. Dan akhirnya saya mengalami kekuatan, saya mengalami pemulihan. Kenapa? Karena ada firman yang disampaikan, ada firman yang di-share, diberi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari gunakan momen yang ada di mana Anda lagi mungkin mengalami krisis berat atau mengalami problem. Tetap berbagi, saudara. Amin. Beri firman, beri waktu, beri tenaga, beri pikiranmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena kita akan mengalami yang namanya bahagia. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Yakobus. Ya. Nah, ini dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, aneh. Ada pencobaan bertahan disebut berbahagia. Ada seorang bapak, ya, dia sakit rematik. Dan dia baca firman Tuhan ini. Dia bilang ini Yakobus nggak tahu, dia belum pernah sakit rematik. Kenapa dia tulis berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan? Nah, saudara, pencobaan dikatakan berbahagialah orang yang bertahan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Ya, sebab Allah tidak pernah dicobai dan oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Saudara, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa hari-hari, ternyata yang dalam 12 itu berbicara tentang pencobaan yang kita hadapi, pergumulan. Yang ayat yang ke-13 itu berbicara tentang godaan. Jadi bukan pencobaan, godaan. Nah, saudara, Allah sendiri nggak menggoda. Ya, yang menggoda adalah si iblis. Tetapi firman Allah sekali lagi berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saya baca kisah tentang Jane Crosby. Ya, ini dia. Jane Crosby
Seorang yang sejak lahirnya dia sudah buta. Bukan sejak lahir, waktu dia lahir dan umur baru berapa bulan, 2 bulan kalau nggak salah, matanya terganggu, saudara, sehingga ini sama dokter mata dan ternyata kena mal praktek. Ini Jane Crosby. Dan akhirnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia mengalami kebutaan. Sejak dari kecil dia buta, ya, dia buta. Dan ayahnya, dia umur 6 tahun ayahnya dipanggil Tuhan. Wah, itu menderitanya luar biasa, saudara, ya. Dan ibunya menjadi pembantu untuk menafkahi anak-anaknya. Ya, ini James Crosby, ya. Untuk dia buta, dia ikut menjaga adik-adiknya, dan ibunya banting tulang untuk memelihara anak-anaknya, saudara, supaya mereka bisa bertahan. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Jane Crosby, ya, justru ini yang dia sampaikan, ya. Dia berkata begini, ini tulisannya dia yang sangat memberkati, dan dikatakan, tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan, bahwa aku harus buta seumur hidup. Wow, luar biasa. Ini satu anugerah bahwa saya harus buta seumur hidup, dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku, besok aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan jika aku telah tertarik kepada hal-hal yang indah yang menarik dalam diriku. Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk buta. Wow, karena ketika aku mati, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow, dahsyat, saudara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang namanya Jane Crosby, dia adalah seorang pencipta lagu, namanya lagu yang kita nyanyikan tadi, Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Saudara, waktu saya nyanyi tadi pagi lagu ini, itu saya nangis, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya merenungkan, Tuhan, gimana hidup saya nyanyi lagu ini, disuruh sepertinya tergerak untuk nyanyi lagu ini. Dan saya cari siapa penciptanya. Ternyata penciptanya adalah seorang yang buta. Anda masih bisa melek, saudara. Anda masih bisa melihat. Anda masih, ini dari kecil dia udah buta, bahkan dia dimasukkan ke dalam dia sekolah, saudara. Tetapi dia dengan tekun, saudara, diajarkan oleh orang tua nilai-nilai kebenaran firman Allah. Dia dengan tekun melakukan firman Tuhan. Dia mainkan piano, saudara, waktu di sekolah, dan dia berhasil menciptakan lagu. Ada banyak lagu-lagu yang dia ciptakan, dan lagu-lagu himne yang dia ciptakan, saudara, banyak jiwa yang diselamatkan. Fokusnya dia adalah menyenangkan Tuhan, dan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan dia berkata, aku berbahagia. Wow, dahsyat sekali. Jadi saudara, ada 3 hal untuk kita hidup berbahagia. Yang pertama, meneliti hukum yang sempurna, meneliti firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan yang kedua, saudara, hidup kita adalah lebih berbahagia memberi daripada kita menerima. Dan yang terakhir, saudara, berbahagia ketika kita dalam pencobaan. Kita belajar kepada Jane Crosby, dan saya sangat tertarik sekali, saudara, untuk melihat lagu-lagu himne, lagu-lagu kidung jemaat, saudara, dan penciptanya itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, nanti kita juga akan belajar tentang kita berbahagia. Amin. Apapun masalahmu, ada Yesus yang jemaat yang menyaksikan ini, Bapak. Amin. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Yuk kita nyanyikan lagu ini lagi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku
daripada Allah Bapa. Amin. Biar hidup saudara mengalami kebahagiaan di dalam Yes, Tuhan. amin. Teruslah membaca dan meneliti firman Tuhan dengan tekun, dan Yes. belajar memberi di tengah-tengah Amin. krisis, dan terus hidup bertahan dalam setiap pencobaan. Amin. Karena ada jawaban di dalam Yes, Tuhan Yesus. amin. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, kata Pastor Juan. Sarangeo. Mohon maaf ya, yang Instagram mungkin belum bisa Ya, menyaksikan, Instagram. tapi bisa menyaksikan di tayangan channel YouTube GB YouTube, Gilgal GB Pondok Gede. Gilgal Pondok Tolong Gede. di subscribe dan di like ya. Ya, Yesus tolong berkati. subscribe dan like. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin.